Hancur hati. Itulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika mereka melihat Yesus, Tuhan, dan guru mereka telah mati dengan cara yang mengenaskan. Semua pengalaman menyenangkan bersama Dia seolah-olah tidak ada gunanya, sekalipun terdapat berita tentang kebangkitannya. Namun karena mereka belum berjumpa sendiri dengan Yesus yang bangkit, maka berita itu bagaikan angin lalu saja. Perhatikanlah suara dua orang yang memakai pakaian berkilau-kilauan yang menyapa para perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada pagi itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Haleluya, Kristus hidup. Kuasa maut telah dikalahkan, Yesus telah bangkit. Haleluya, Kristus hidup. Kebangkitan Yesus membuat hidup kita berarti dan berpengharapan. Haleluya, Kristus hidup. Haleluya, Kristus bangkit.
Marilah saat ini saudara-saudara kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini, harapan begitu berat untuk kami gapai ya Tuhan. Kami yang berharap wabah ini segera berakhir, kami yang berharap kehidupan dapat segera dipulihkan. Lamanya waktu membuat iman kami terkadang goyah, membuat kami terkadang ragu-ragu, dan membuat kami takut ya Tuhan. Namun kami bersyukur pada hari ini kami masih dapat menyembah-Mu, kami masih dapat menghayati, mengenang kembali Paskah, merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kehidupan yang dari Engkau. Maka Roh Kudus tuntunlah kami supaya iman kami juga merasakan kebangkitan. Kami menyongsong pengharapan yang indah itu. Kami menyongsong sinar yang terang di pagi hari. Kami menyambut dengan iman kami, dengan semangat hidup kami. Maka Tuhan, di momen ini bersabdalah bagi kami, meskipun kami khawatir, meskipun kami ragu, meskipun kami takut. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 hingga yang ke-49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, selamat Paskah. Selamat Paskah, Pendeta Winner. Selamat Paskah Pak Gatot. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah tahun ini perayaannya sungguh unik. Kita sengaja memilih untuk tidak merayakan Paskah secara bersama-sama di gedung gereja. Kita juga tidak merayakan perjamuan kudus. Semuanya itu kita lakukan
sebagai tanggung jawab sosial gereja untuk turut serta mengatasi pandemi COVID-19. Saudara-saudara, diakui atau tidak, ternyata pandemi COVID-19 ini juga memunculkan ketakutan. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut tidak bisa memberi gaji kepada karyawan, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Pendeta Winner, bagaimana kita menyikapi ketakutan-ketakutan ini? Takut itu kan satu hal yang manusiawi ya Pak ya. Hal yang kita semua sebagai manusia mengalaminya, ketakutan. Tapi takut itu menurut saya satu hal yang penting juga. Manusia juga perlu memiliki yang namanya rasa takut. Karena rasa takut membuat kita akhirnya menjadi waspada, membuat kita menjadi hati-hati. Bayangkan kalau misalnya di tengah virus ini kita tidak punya rasa takut, mungkin ibadah akan berjalan seperti biasa dan tingkat penularan akan begitu cepat dan begitu tinggi. Kita punya rasa takut, kita menjaga diri, kita berusaha sebaik mungkin menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, itu karena kita punya rasa takut itu Pak. Dan rasa takut saya rasa juga penting, terlebih jika rasa takut itu beralasan. Jadi menjadi maklum ketika seseorang takut atau ketakutan dengan alasan yang jelas. Kalau baca tadi kita lihat cerita Injil kita pada hari ini Pak, bagaimana dua orang yang berjalan ke Emmaus, saya rasa juga memiliki rasa takut itu karena mendengar berita kebangkitan Yesus. Jasadnya tidak ditemukan. Dan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu pagi itu juga ketakutan. Tapi ketakutannya beralasan karena ya wajar. Bayangkan aja Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Anda baru saja mengalami duka cita dan esok hari Anda dipanggil oleh orang yang mengurus lahan kubur dan dia mengatakan bahwa jenazahnya telah hilang. Apalagi orang Indonesia Pak, yang suka cerita-cerita mistis. Dengar jenazah hilang itu pasti takutnya luar biasa. Jadi menurut saya ketakutan yang dialami oleh para perempuan pada waktu itu wajar sih. Mereka takut dan juga berlanjut kepada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus juga mengalami ketakutan. Para murid juga mendengar berita dan termasuk Yesus yang hadir pun dalam kondisi takut, itu takut yang beralasan. Takut memang menjadi hal yang manusiawi. Tapi memang Pak, kalau kita bicara ketakutan hingga pada taraf paranoid, sampai kita benar-benar mengurung diri dan tidak berani melakukan apapun, nah itu dia. Ketakutan sampai membuat kita jatuh dan putus asa, kita menyerah, bahkan mungkin sampai pada taraf bunuh diri. Itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Ketakutan di satu sisi punya sisi yang positif, namun sisi yang negatif bisa membuat seseorang menjadi mati. Ketakutan dapat menghancurkan kehidupan. Tapi di sisi yang lain kita tadi juga melihat dan kita mungkin saat ini di tengah-tengah ketakutan juga, namun ternyata takut itu juga membuat kita waspada, dapat bersikap lebih bijaksana. Saya tidak membayangkan kalau seseorang hilang rasa takutnya, mungkin menjadi orang yang nekat, menjadi orang yang tidak tahu malu, menjadi orang yang tidak bijaksana karena melakukan segala sesuatu gegabah dan seenaknya. Mungkin dunia akan chaos jika manusia tidak punya rasa takut. Namun di balik ketakutan itu, saya percaya
bahwa Tuhan hadir memberikan sesuatu yang baru, memberikan kehidupan, juga memberikan yang namanya pengharapan. Nah, kira-kira pengharapan seperti apa, Pak, di momen Paskah ini, di tengah rasa takut yang kita rasakan juga sama-sama, di dalam bacaan Injil juga merasakan ketakutan itu. Meskipun takutnya beda, alasan takutnya beda. Seperti apa kira-kira, Pak, pengharapan yang harus dimiliki, Pak? Ya, Pendeta Winner dan saudara sekalian, tema Paskah pada saat ini yaitu hidup yang berpengharapan. Tema ini mau mengingatkan kita bahwa pengharapan itu penting dalam hidup ini. Pohon butuh tanah untuk bisa berakar. Burung butuh udara untuk bisa terbang. Ikan butuh air untuk bisa berenang. Dan manusia membutuhkan pengharapan untuk bisa hidup. Saudara-saudara, para murid Yesus, termasuk Kleopas dan seorang temannya, mengalami situasi dan kondisi yang mirip dengan kita pada saat ini, di mana kenyataan hidup tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka mengharapkan Yesus pemimpin mereka mampu memimpin bangsa Israel untuk menang, untuk bebas dari penjajahan Romawi. Tetapi ternyata Yesus justru ditangkap, disalibkan, dan mati. Itu terjadi pada hari Jumat. Lalu pada hari Minggu pagi, para murid mendapati fakta kubur yang kosong. Memang ada berita bahwa Yesus bangkit. Tetapi pada umumnya para murid tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Karena mereka belum melihat sendiri, belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, di dalam bacaan Injil tadi, Kleopas dan temannya berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, kira-kira 10,5 kilometer pada sore hari. Mereka berjalan dengan murung. Di dalam perjalanan itu ada seseorang yang hadir, yang berjalan bersama dengan mereka berdua. Mereka curhat kepada teman seperjalanan itu. Dan kawan seperjalanan itu juga mencerahkan, membukakan pikiran mereka dan hati mereka tentang segala firman, tentang Mesias, tentang Yesus. Dan yang menarik, malam itu juga mereka kembali menuju Yerusalem. Apakah mereka tidak lelah, Pendeta Winner? Apakah mereka tidak capek, saudara-saudara? Berjalan lagi 10,5 kilometer dari Emmaus ke Yerusalem. Keletihan tubuh tidak lagi mereka rasakan. Karena ada semangat baru. Semangat baru itu terjadi karena mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ternyata kawan seperjalanan tadi yang mereka desak untuk singgah ke rumah mereka, yang mereka persilahkan untuk turut serta dalam perjamuan malam itu, ternyata itu adalah Yesus. Mereka mengenalnya ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan roti itu dan membagikan kepada mereka. Disitulah mereka mengenal Yesus.
Saudara-saudara, Kleopas dan temannya tidak hanya bersemangat menjalani Emmaus ke Yerusalem, tetapi juga menjalani kehidupan ini. Kleopas dan temannya, serta seluruh murid Yesus kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan ini sebagai saksi Kristus, karena mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita sekalian yang merayakan kebangkitan Yesus, kita yang mengimani bahwa Yesus hidup, kita bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena Yesus yang bangkit membuat hidup kita penuh pengharapan. Marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, bersama dengan Yesus yang hidup. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan seluruh rakyat Indonesia. Mampukanlah kami untuk hidup dalam pengharapan. Kami berdoa bagi pemimpin gereja dan juga seluruh anggota gereja dan simpatisan. Mampukanlah kami untuk hidup dalam pengharapan. Kami berdoa bagi kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Mampukanlah kami untuk hidup dalam pengharapan. Kami berdoa bagi setiap orang dengan persoalan hidup masing-masing. Mampukanlah kami untuk hidup dalam pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara memberikan persembahan dan juga menjelaskan mengenai dompet aksi puasa Paskah dan waktu pengumpulannya. Yang pertama, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop, disimpan di rumah dan dibawa untuk dipersembahkan pada waktu ibadah bersama di gedung gereja. Atau yang kedua, melalui transfer BCA atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir. Dompet aksi puasa Paskah akan bersama kita kumpulkan pada ibadah Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 yang akan datang. Nas persembahan dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kuduskan
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tiada hentinya kepada kami. Kami juga bersyukur atas seluruh berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, ajar kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu dan tiada henti-hentinya untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan ini. Alamilah kebangkitannya setiap hari. Kami membuka hati untuk mengalami kebangkitannya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi penuh pengharapan. Setialah menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.